Sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita Kok muka Bang Sembiring kayak tengsin-tengsin gitu sih Bang? Makasih loh ya buat Ray-Ban Entertainment yang udah mau ngiput berita ini. Berkat kalian kita jadi tahu ya bahwa Reza Gladys ternyata memang dipanggil di Polda Metro Jaya. Capek ya Bang Sembiring, capek ya. Baru aja kemarin siang ya bikin preskon ya panjang lebar bilang nggak ada panggilan resmi dari Polda Metro Jaya. Malamnya klien Anda Reza Gladys malah hadir memenuhi panggilan polisi. Dan jujur aja ya Pak Biring, mungkin ini juga alasan kenapa ya sebagian masyarakat kok malah lebih condong simpati ke Nikita Mirzani gitu loh. Bukan semata karena suka, tapi karena ucapan Anda yang sering banget tidak selaras dengan kenyataan. Anda bilang A, yang muncul di lapangan B. Hari ini bilang belum ada panggilan, besok malam malah hadir. Kita sebagai penonton jadi bingung nih Pak. Ini pengacara lagi klarifikasi atau lagi casting jadi ilusionis? Kami paham kok Pak, jadi kuasa hukum itu memang gak mudah ya. Tapi kalau setiap klarifikasi malah bikin masyarakat tambah bingung ya jangan salahkan publik Pak. Kalau kepercayaan makin tipis kayak saldo lagi tanggal tua. Ya seperti biasa guys, ini bukan perkara siapa yang paling benar atau siapa yang paling vokal. Tapi kalau komunikasi publik dari pihak hukum aja udah membingungkan ya, gimana masyarakat bisa percaya. Jadi sebelum nuduh publik memojokkan, cobalah bercermin Mbak Biring. Apa jangan-jangan blundernya datang dari pihak Anda sendiri? Salam sejuk dari netizen Cendol, bukan pengacara, bukan influencer, cuma suka ngamatin dengan gelas dingin dan kepala dingin. Bye-bye. ya alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya. Kalian ini bisa nggak sih jangan buru-buru nilai Dokter Reza Gladys itu macam-macam gitu loh. Beliau itu diam bukan karena salah teman-teman. Bisa jadi ya emang nunggu suasana netizen agak adem. Biar bisa milih narasi mana yang lebih aman. Kalau sekarang yang maju kan pengacaranya teman-teman. Wajar dong orang dibayar buat ngomong ya ngomong lah. Itu juga masih kalian hujat. Yang lucu tuh ya pengacaranya ngocet tiap hari. Tetap aja kalian bilang muter-muter. Padahal ya mungkin yang sebenarnya muter-muter itu bukan jawabannya, tapi posisi Rejanya. Ya namanya juga strategi diam teman-teman. Bukan buat nunjukin kuat, tapi biar nggak makin kelihatan bodoh. Memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Giring dan tim kita. Berapa pertanyaan tadi? Aku lupa karena yang ditanya istri aku. Adalah terkait laporan apa ya dok? Ya udah, kami jawab ya. Biar Bang Giring aja yang jawab. Karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan capek. Tadi datang jam berapa dok? Tadi sebenarnya sore kita datang, cuma kita buka dulu. Kebetulan saya puasa, jadi buka puasa dulu baru ke sini. Ya. Boleh dilanjut dengan Bang Giring. Dilanjut sama Bang Giring. Terima kasih ya. dok. Aduh teman-teman, jadi kemarin tuh teman-teman kecewa ya gitu ya. Kemarin tiba-tiba live streamingnya mati ya. Netizen Cendol juga ngikutin tuh teman-teman gitu. Padahal lagi acara kondangan di sini teman-teman. Jadi nih orang lagi musim merit gitu di sini. Jadi ternyata bela-belain nonton live streaming. Habis ini kan buru-buru selesain live streaming kita, nonton live streaming PMJ ternyata hilang. Ya anggap aja baterainya habis kali. Mungkin baterainya habis. Belum di charge. Aduh, iya Ray-Ban mantap, Ray-Ban Entertainment gitu ya, punya Bang Pablo Benua. Mungkin kan sinyal hilang gitu kawan-kawan. Ya siapa tahu kan mati
lampunya apa pemancarnya di sana error kan gitu. Aduh. Kan dia nggak pernah. Ya, saya lagi ini lagi tadi lagi minum jadi suaranya putus-putus. PT kamu udah ngomong gitu, PT yang mana? Oh jadi saya nih apa kalau di live streaming tuh beda karakternya. Kalau di VT apa beda gitu. Hmm. Iya katanya Pak Afrizal udah bebas. Jadi infonya tuh ditangguhkan gitu teman-teman, ditangguhkan penahanannya apa, ditangguhkan prosesnya apa gimana saya agak kurang paham gitu ya. Tapi infonya ditangguhkan gitu. Jadi kan kalau penangguhan ini bisa bermacam-macam gitu ininya apa dugaannya ya karena kan kita nggak bisa ini ya gitu apa mungkin karena prosesnya dianggap cacat jadi ditangguhkan sementara gitu apa gimana nggak ngerti. Bukan Afrizal yang ditangguhkan. Rizal itu juga aneh juga ya klarifikasi mulu apa agendanya gitu agendanya SS bisa cuman kayaknya malas juga kali dia. Iya Hayan, Bang Hayan sudah ngantuk ya. Iya kayaknya orang juga kalau misalnya udah kelar tuh udah kayak udah malas lagi gitu berurusan sama dia kayaknya gitu. Panjang ya panjang. Tapi jarang juga teman-teman apa jarang juga guys apa mau gitu sama coklat ngurus-ngurusin begituan dia kan sama aja yang ngebuka boroknya ya paling sanksi administratif gitu-gitu doang. Ya begitu-gitu nanti gue balik lagi. Kalau rame kalau begitu-gitu mah kasus ini kecuali kalau misalnya dia OTT ya di ini Kejagung apa KPK tuh baru kalau masih internal internal aja ya kita masuknya kode etik doang anggaran etik doang. Mana nih yang tadi komentar-komentar masa dari kemarin habis komentar disuruh naik nggak ada yang mau langsung keluar naik dong kalau mau naik gue on cam deh sama-sama on cam gitu biar tahu ya kan komuk masing-masing ya kan jadi kan biar kelihatan gitu siapa sih yang lantang banget bicaranya lewat kolom komentar gitu kan apakah
berani nyalinya sehebat dengan komentarnya gitu kan. Kan jadi kalau mau naik yang tadi ngetik-ngetik gitu kan, siapa tahu nih netizen cendol keliru gitu argumennya atau informasinya kan, biar bisa kita bertukar ini pendapat gitu, tapi on cam gitu. Ini netizen channel juga on cam nanti nih, ganti filter nih dengan muka asli. Biasa sebenarnya pasti ada urgensi yang sangat-sangat mendesak gitu, makanya diberikan penangguhan. Nah, tapi yang lucunya DRL itu ada di komentar ya, mengatakan bahwa Pak Aprizal itu dia udah P21 gitu. Udah P21 tapi anehnya Pak Aprizal itu masih di Polres gitu ya. Kalau masih di Polres itu biasanya tuh jarang ya. Jadi kalau P21 tuh biasanya langsung dipindah teman-teman. Kayak Nikita Mirzani kemarin kan habis P21 dia nggak berapa lama kan dipindah gitu ke Rutan Pondok Bambu. Jadi menurut saya tuh kayaknya diduga hoax itu yang P21-nya. Mungkin karena nominal, enggak deh kayaknya. Ada sih di kasus tertentu tuh ada nominalnya gitu ya. Kalau nggak salah, iya bener deh. Saya lupa teman-teman berapa nominalnya. Ada nominal nanti deh saya coba buka-buka ini lagi buku. Tahu aja deh RL. Ya, kalau TPPU itu kalau nggak salah tuh penggelapan gitu loh. Apa harus 2 juta apa nggak boleh di bawah 2 juta saya lupa. Apa penipuan gitu. Tanggal 19 film Sirik laris. Persidangan berprestasi. Oh, rilis. Kalau ini teman-teman, kalau Doktip itu biasa beliau pas lagi online, apalagi scrolling-scrolling, biasa suka mampir gitu. Kalau saya ngundang tuh nggak enak, takutnya sibuk. Iya tuh, kalau menurut Bang Jenderal sih Tamat Putih. Kenapa sih kok masih bebas gitu ya? Ya kan punya Rolls Royce. Tapi kan untuk ngerawat itu aja ganti olinya duitnya berapa itu ganti? Udah bisa dikatakan lah kategori orang yang udah nggak mikirin duit gitu. Ya, kasus persekusi juga agak lucu ya gitu. Itu padahal kasusnya ya ampun, nggak perlu panggil-panggil saksi ahli itu. Nggak perlu. Kedengaran, suaranya masih kedengaran nggak? Tadi mic-nya lepas saya.
Masih aman soundnya? Oke. Iya, jadi persekusi itu sebenarnya kasus sepele, guys. Jadi bukan kasus yang membutuhkan analisa yang berlebihan gitu. Lagi buktinya kan dapat diakses setiap inilah dapat diakses kapan saja. Bentar ya. Kalau kasus remeh kenapa lama banget ya? Ya mungkin karena dianggapnya remeh, jadi berkasnya dikebawahin terus gitu. Jadi udah naik ya kan berkasnya udah tinggal di ini terus dientarin aja antar lah karena kasusnya receh gitu kan. Aduh. Nih masalah ngomong juga teman-teman nggak boleh gitu. Kalian kenapa sih apa harus harus memojokkan terus gitu Dokter Ejak Gladys? Kasian loh teman-teman, beliau itu korban pemerasan ya kan. Siapa tahu apa diamnya itu ya bentuk strategi aja gitu ya kan. Diam itu emas loh teman-teman. Ya kan habisnya kalau ngomong ya kan ntar jadi bukti baru. Itu jadi bukti baru buat kalian gitu diomongin lagi. Ya kan orang diem aja kalian omongin terus apalagi ngomong gitu. Tapi ponakan saya tuh ya, jadi saya punya ponakan tuh diam loh gitu. Kalau dia diam tuh dia gitu teman-teman. Kalau ponakan saya tuh diam dia ngeden gitu. Itu ponakan saya ya, ponakan saya yang masih baby. Jadi kalau kalau nggak ngomong gitu, kalau misalnya diajak jalan kok diam gitu. Udah ada pasti dia gitu. Enggak, dia penanganannya sampai 120 hari. 20 sampai 120 hari gitu. Kalau ponakan saya masih pakai Pampers sampai sekarang. Nggak boleh gitu. Nggak perpanjang. Jadi memang 20 sampai 120 hari. Ini kan udah kewenangan jaksa. Jadi jaksa punya wewenang dia untuk menahan, memperpanjang. Enggak, tapi dia semenjak di kepolisian itu sudah terhitung ini, sudah terhitung penahanan. Jadi nanti misalnya
Ini kita berbicara secara umum ya, misalnya seseorang tersangka terdakwa diputus bersalah misalnya ya, jadi menjadi terpidana. Misalnya dia diputus 1 tahun. Jadi proses hukumnya dari penangkapan sampai persidangan itu misalnya dia menghabiskan waktu 4 bulan. Nah itu udah 1 tahun itu udah dipotong 4 bulan gitu. Jadi bukannya habis vonis hukumannya dihitung, enggak. Kalau 120 hari nggak keluar vonis, enggak, biasanya mereka ngejar. Jadi kalau udah sidang tuh udah enak, itu udah tinggal tek tek langsung sidang-sidang aja tuh jalan. Tadi kulihat ada yang ramal. Bebas. Yang ramalnya orang yang misalnya berangkat. Jadi ramalan itu sugesti gitu ya teman-teman ya. Boleh kita yakini, boleh enggak gitu. Tapi ketika kita meyakini sesuatu gitu dan kita jadikan doa gitu, ya siapa tahu kan dikabulkan. Kalau Wan Prestasi dimenangkan NM, kasus perdatanya gimana? Kasus pidana maksudnya ya. Ya kalau Wan Prestasi ini ya. Sebenarnya setiap hari ini pertanyaannya ini, tapi nggak apa-apa deh saya jawab. Jadi Wan Prestasi itu kan artinya ingkar janji. Jadi ketika kita membahas tentang ingkar janji ini, kita harus mencek dulu nih apa, apakah ada perjanjian gitu ya. Nah jika adanya perjanjian berarti barulah ini kan dibuktikan apakah betul tuh pihak tergugat ini melakukan ingkar janji. Ingkar janji dalam artian dia tidak melaksanakan kewajibannya, kemudian berbohong gitu ya, tapi berbohong dalam hal perjanjian gitu bahasa sederhananya. Nah kalau dikatakan misalnya sidang perdatanya menang, menang artinya perjanjiannya ada gitu, artinya transaksi sebesar 4 miliar itu dianggap sah secara hukum gitu ya, artinya pemberiannya sukarela gitu. Nah, kemudian apa implikasi terhadap kasus pidana yang sedang berjalan? Dia tidak akan serta-merta bebas, tapi jika ternyata ada putusan pengadilan yang mengatakan, putusan pengadilan perdata ya, yang mengatakan bahwa perjanjian 4M itu sah menurut hukum, maka itu bisa menjadi salah satu alat bukti yang sangat kokoh gitu ya, untuk dijadikan alat bukti di kasus pidananya. Bisa menggugurkan, bisa berpotensi menggugurkan unsur pemerasan, di mana unsur-unsur pemerasan itu salah satunya adalah keterpaksaan gitu teman-teman. Halo ya, halo adik kakak. Nah, jadi kalau memang di perdata otomatis pidananya gitu. Tidak otomatis gugur, tapi unsur dari pemerasan, ingat ya. Jadi catat, unsur dari pemerasan berpotensi berpotensi sangat besar untuk gugur.
Iya, benar malam-malam. Datangnya diundang. Diundang secara terhormat. Iya, pasti. Pasti pokoknya sangat sangat positif dampaknya eh, dengan dimenangkannya gugatan perdata. Gitu. Tapi apakah